Shalom kawan-kawan, Amang Inang guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam sehat, salam sukacita. Amang Inang masih bersama di sermon singkat ya. Jamita sekolah minggu, melayani sekolah minggu adalah keputusan kita. Namun melayani Tuhan adalah kewajiban kita bersama. Tetap semangat, be smart, be kreatif untuk menyikapi pergumulan pelayanan kita masing-masing. Dan tetaplah setia sermon, sesibuk apapun Amang Inang ya. Kita patut bersyukur sebagai guru sekolah minggu kita dikasih kesempatan untuk menjelaskan firman Tuhan. Maka sermon merupakan hal yang wajib kita ikuti Amang Inang. Dan mari kita sermon untuk Jamita sekolah minggu tanggal 26 Februari 2023. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Walau agak panjang Amang Inang, mari kita baca dengarkan firman ini. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian firman Tuhan Bapak Saudara-saudara. Walau 11 ayat, namun penekanannya hanya satu, Amang Inang ya. Penekanannya hanya satu, yaitu melawan godaan iblis. Yesus di kisah ini melawan godaan-godaan iblis. Perhatikan baik-baik Bapak Saudara-saudara, 40 hari 40 malam. Dan ketika iblis berkata kepada Yesus agar merubah batu menjadi roti, walau sudah sangat lapar dikatakan, Yesus masih melawan godaan iblis. "Buatlah batu itu menjadi roti," katanya. Datang Yesus, manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Menami melawan godaan iblis. 3 kali dalam teks ini, ya, dari kisah ini, iblis mencobai Yesus. Nah, Amanami kuasai teks ini. Ya. Jelaskan secara singkat, sederhana, dan menarik. Yaitu kisah iblis mencobai Yesus atau Yesus dicobai oleh iblis. Sekali lagi, melawan godaan iblis. Yesus berhasil melawan godaan iblis. Nah, kita perhatikan dalam dunia anak-anak. Amanami teh. Kalau di kampung-kampung misalnya, tanda kutip kampung-kampung, ya bisa saja anak-anak itu kalau kita buat utenisyaha atau jauh nisyaha, ya pisang nisyanu, ayo kita ambil, ayo beta nenek kan. Nah, itu kalau di Bonapa Sogit mungkin di perkampungan itu mengambil, ya walau hanya sebatas jambu, makanan, tapi yang namanya mencuri, mengambil tidak permisi itu kan tidak baik. Nah, kalau di perkotaan, apa yang boleh kita lihat godaan-godaan iblis yang bisa menjauhkan anak-anak dari kebenaran firman Tuhan? Kalau yang kami perhatikan Amang Inang ya, godaan konsumerisme itu. Fasilitas yang lengkap membuat anak-anak kita itu cenderung konsumeris. Gampang gitu loh. Semua tersedia. Nah, apa-apa saja Bapak Saudara-saudara, mari kita perhatikan. Mungkin berbeda-beda situasi yang kita hadapi di kampung, di daerah kita. Tapi perhatikanlah apa godaan-godaan yang bisa merasuki dunia anak-anak. Bisa membuat anak-anak kita itu jauh dari kebenaran akan firman Tuhan.
Coba kita tanyakan kepada anak-anak kita itu. Ya, siapa yang pernah diajak oleh kawannya untuk mengambil sesuatu, mencuri dan lain sebagainya. Ya. Siapa di perkotaan ini ketika melihat sesuatu tidak tahan langsung minta papanya membeli dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu dia Bapak Saudara-saudara dalam ruang lingkup anak-anak. Nah, kabar baiknya, sukacitanya adalah kita ingatkan anak-anak kita itu agar melawan godaan-godaan iblis yang membuat mereka jauh dari firman Tuhan, yang membuat mereka tidak melakukan firman Tuhan. Misalnya apa? Berbohong, mencuri, melawan orang tua, ya, membeli semaunya dan lain sebagainya. Kita ingatkan, kita ajak, kita nasihatkan kepada mereka agar meniru, meneladani Tuhan Yesus yang melawan godaan iblis. Walaupun sudah sangat lapar dikatakan di sana Bapak Saudara-saudara, tetapi Yesus berhasil melawan godaan iblis itu. Ya, bayangkan 40 hari 40 malam. Sangat lapar Yesus, tapi ketika iblis datang, dia melawan godaan itu. Nah, kembangkanlah Abang Inang, ya. Belajar juga, bercermin juga dalam kehidupan kita. Siapa tahu ada dari kawan-kawan guru-guru sekolah minggu ini, ya, ketika melihat branded, ya, sesuatu di media sosial, di TikTok, di mana, di Shopee, di apa lain segala macam, langsung tetap beli, gitu, dan lain sebagainya, ya. Dan berkacalah kepada firman Tuhan. Nah, selamat melayani Abang Inang, kembangkanlah di situasi kita, layanilah anak sekolah minggu kita itu dengan baik agar mereka semakin cinta Tuhan, gereja, dan sesama. Jangan lupa persiapan-persiapan lainnya, agenda sekolah minggu, buku di sekolah minggu, Alkitab, kidung jemaat, dan lain sebagainya. Ya, tugas untuk anak-anak kita yang boleh kami sarankan adalah agar kita ajak mereka untuk membuat catatan, ya, membuat catatan apa-apa saja godaan-godaan yang pernah mereka lawan, ya, dalam keseharian mereka. Boleh kita suruh membuat catatan, nanti kita perhatikan Bapak Saudara-saudara. Misalnya melawan kemarin, diajak untuk bermain-main, bolos sekolah, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus memberkati Abang Inang. God bless you non-stop.